Orang suruhan Elsa sudah mengalihkan perhatian orang Dion. Dan Paman Santo yang mendapatkan kabar dari Dion pun langsung bersiap-siap. Namun saat melihat orang-orang itu, dia pun menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu lemah. Seperti kata pepatah, untuk menghilangkan rumput harus membersihkan akarnya terlebih dahulu. Kelihatannya hari ini harus bekerja keras. Paman Santo pun tersenyum. Walaupun dalam hatinya merasa ada sesuatu yang salah, namun rasa itu dengan cepat lenyap karena rasa tanggung jawabnya. Cindy yang mendengar suara orang bertengkar pun pergi ke balkon lantai 2 dan melihat. Dia tidak berhenti mencari keberadaan Hendra. Kalian pergi kejar dia. Paman Santo pun menyuruh puluhan orang untuk mengejar orang suruhan Elsa. Hendra melihat Elsa yang sudah menyingkirkan orang-orang itu, dia pun masuk ke dalam. Orang ini dengan jelas tidak sebanding dengan orang itu. Paman Santo pun terkejut. Cindy yang melihat Hendra pun tanpa ragu langsung turun ke bawah. Hanya saja dia langsung dihalang oleh orang yang ada di depan pintu. Minggir! Cindy melihat orang yang menghalanginya dengan suara besar berkata, sekarang Dion sedang tidak ada di rumah. Ini adalah waktu yang pas untuk melarikan diri. Dan orang ini tidak berani menyakitinya. Nyonya, sekarang di luar sedang ada bahaya. Mohon kamu masuk dulu. Pengawal tidak terlihat ingin mundur. Dia melihat bibir Cindy yang perlahan tersenyum sinis. Dengan bingung, dia hanya merasakan pukulan pada kepalanya. Wajah pria gagah di belakang pun perlahan terlihat mendekat. Kak Hendra, bagaimana dengan lukamu? Cindy pun melewati pengawal yang pingsan. Dengan tergesa-gesa bertanya. Yang dia khawatirkan belakangan ini adalah luka Hendra. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Hendra melihat Cindy yang begitu tergesa-gesa pun tersenyum lembut. Kita cepat pergi dari sini, tidak boleh berlama-lama. Hendra pun langsung menarik tangan Cindy dan berlari keluar. Saat dia datang, dia sudah mempersiapkan segalanya. Asalkan mereka bisa secepat mungkin. Sebelum Dion kembali, seharusnya tidak akan ada masalah. Semuanya masih berjalan dalam rencana. Hendra berhasil mengendarai mobil dan meninggalkan Pila Dion. Melihat Pila yang semakin menjauh, seketika Cindy tidak tahu bagaimana perasaannya. Mungkin dia tidak akan melihat Pila ini lagi. Dalam hatinya terasa sangat berat. Dengan cepat dia menghilangkan rasa itu. Karena dia tidak boleh begini lagi. Tiba-tiba suara mobil terdengar mengerem. Melihat mobil yang menghalangi mereka, di dalam mobil itu terlihat wajah Dion yang mengerut. Turun! Dion melototi Cindy. Dengan gerakan mulut dan tanpa suara, dia mengutarakan pemikirannya. Cindy dengan tegas menggelengkan kepala. Dia tidak ingin tinggal di sisi pria ini. Dia sama sekali tidak memperdulikan perasaannya. Dia sudah banyak menyakitinya. Dia tidak ingin berada di sisi pria ini lagi. Dion pun langsung membuka mesin mobil dan tanpa ragu menabrak mobil Hendra. Hendra tidak berpikir bahwa pria ini begitu gila. Dia pun berusaha untuk menghindar, namun tetap ditabrak di bagian pintu mobil, meninggalkan lubang yang besar. Dion turun dari mobil dengan wajah yang marah, berjalan ke arah mereka. Kamu diam saja di mobil. Terjadi apapun, jangan turun. Hendra mengingatkan Cindy. Hendra, jika dari awal aku tahu, aku pasti akan langsung membunuhmu. Maka tidak akan ada hal begini. Dion menumbuk ke arah Hendra.
Reaksi Hendra sangat cepat dan berhasil menghindar. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu mencintai Cindy, namun kamu memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Apakah ini adalah cintamu? Masalah di antara kami tidak perlu kamu ikut campur. Dion berkata sambil menarik Cindy turun dari mobil, namun dihalangi oleh Hendra. Cindy adalah wanita yang aku cintai. Aku akan menghalangi semuanya yang mau merebut dia. Hendra dan Dion saling memandang. Mereka saling tidak ingin mengalah. Seharusnya dia yang membuat keputusan. Cindy melihat mereka berdua yang marah pun membuka pintu mobil. Dion, kita berdua sudah berakhir. Cindy berkata, aku tidak mencintaimu. Di sisimu aku tidak bahagia. Lepaskanlah aku. Mata Dion memandang Cindy. Katakan sekali lagi. Matanya terlihat penuh kebencian. Apakah kurang jelas? Kalau begitu aku akan katakan sekali lagi. Dion, dengarkan baik-baik. Aku tidak ingin berada di sisimu. Dion pun terlihat sedih dan berkata, apakah aku membuat kamu begitu membenciku? Kata-katanya belum terucap, peluru pun melesat ke kaki Cindy. Sial, tidak kena. Jordi yang bersembunyi di balik rawa melihat dua pria yang melihat padanya pun dengan cepat melarikan diri. Jordi menyuruh kakaknya melakukan sesuatu. Cukup baik. Dia memberikan mereka sebuah pistol. Ini adalah pertama kali bagi Jordi melihat pistol asli. Dia sangat senang. Barusan dia dikejar oleh orang Dion sampai di sini dan melihat mereka bertiga. Awalnya dia bermaksud untuk membunuh Cindy. Namun pelurunya meleset dan hanya mengenai kaki Cindy. Namun tidak apa-apa. Ini juga sudah termasuk membalas dendam untuk kakaknya. Aroma darah segar pun tercium. Rasa sakit yang seketika menjadi tidak berasa. Seketika Cindy merasa mual. Tiba-tiba Cindy pun muntah. Saat dia akan jatuh, Dion pun menggendongnya. Cepat naik ke mobil, bawa ke rumah sakit. Hendra dengan cepat membuka pintu mobil. Dion juga tidak ragu. Mereka pun menyampingkan semuanya, karena Cindy-lah yang paling penting. Cindy tidak berhenti muntah. Aroma darah membuatnya merasa mual. Dulu dia tidak pernah merasakan ini. Mana mungkin bisa merasa mual? Cindy, sebentar lagi kita akan sampai. Kamu tahan dulu. Luka di kakinya pun diobati dulu oleh Dion. Mobil Hendra sudah rusak. Jadi mereka menggunakan mobil Dion. Namun Dion yang sebagai pembisnis tidak memiliki musuh. Di mobilnya juga tidak ada kotak obat. Hanya bisa menahan agar darah tidak mengalir. Cindy yang melihat tangan Dion yang penuh darah pun merasa semakin mual. Hendra yang melihat reaksi Cindy pun mengerutkan dahinya. Saat di klub malam, Cindy bukan tidak pernah melihat keadaan seperti ini. Namun dia tidak pernah seperti ini. Mual. Jangan-jangan. Memikirkan ini membuat Hendra pun khawatir. Sebaiknya jangan begitu. Kalau tidak, bagaimana jika Cindy tidak ingin pergi lagi? Dion tidak berpikir begitu banyak. Dia hanya berusaha menenangkan Cindy. Hanya merasa luka pada tubuh Cindy membuat dirinya lebih sakit daripada terkena pada dirinya sendiri. Siapa yang ingin melukai Cindy? Selain Elsa, Cindy tidak ada musuh lagi. Namun Elsa bukanlah orang yang bisa melakukan hal ini. Sebenarnya siapa? Suasana sangat tegang. Akhirnya Cindy pun pingsan karena mengeluarkan terlalu banyak darah. Cindy, bertahanlah. Kita sudah sampai.
Dion menggendong Cindy masuk ke dalam rumah.